Episode 9. Kesal. Hari ini Nita merasa tubuhnya begitu lemas. Beberapa hari ini dia harus mengikuti pelatihan untuk bidang ahli penyakit dalam di rumah sakit pusat. Bahkan 3 hari ini Nita harus menginap di rumah sahabatnya karena tidak ingin terlalu lelah di perjalanan, yang memang jaraknya cukup jauh. Meskipun begitu, hari ini ia masih tetap harus bekerja karena tidak ingin mengecewakan pasiennya yang memang sudah membuat janji siang ini untuk kontrol. Setelah semuanya beres dan pertemuan dengan beberapa pasien juga sudah selesai, Nita memutuskan untuk langsung pulang ke rumah agar bisa segera istirahat. Membayangkan kasur dan bantal yang empuk membuat Nita memejamkan matanya untuk bisa merasakan berada di dalam kamar kesayangannya. Nyaman sekali, tapi dia harus menunggu Rara menjemputnya karena mobil Nita harus masuk bengkel. Dokter sedang membayangkan apa? Kok senyum-senyum sambil merem gitu? Nita langsung membuka matanya, menatap seorang perawat yang berdiri di depannya. Karin, ada apa? Tanya Nita menegakkan tubuhnya yang tadi bersandar. Ada sesuatu, dokter. Nita memicingkan matanya. Itu paperback buat saya. Tahu aja nih dokter cantik kalau aku mau kasih ini sama dokter. Ucap perawat itu menyerahkan sebuah paperback pada Nita. Kening Nita mengkerut melihat paperback itu. Ini dari siapa? Dari si tampan NG. Jawab Karin memainkan tangannya saat Nita akan mengambil paperback itu. NG siapa sih? Yang jelas dong, kalau isinya bom bagaimana? Sungut Nita. Dokter Nita kok gitu ngomongnya? Gak mungkin kan kalau NG ngasih bom sama wanita yang dicintainya. Kayaknya dia belum move on ya. Nita semakin tidak paham dengan ucapan Karin. Ia pun membuka paperback itu dan ternyata isinya sekotak cake stroberi kesukaannya. Nita memandang wajah Karin yang sejak tadi cengengesan seperti tidak punya dosa. Dari siapa sih? Kok ada yang tahu kalau aku suka cake stroberi? Dari mantan bu dokter itu, Nathan Gabriel. Gak nyangka ya, ternyata dokter Nita ini adalah mantan istri seorang Nathan. Benar-benar berita yang mengejutkan. Nita melototkan matanya tidak percaya. Siapa yang memberitahu Karin tentang hal ini? Bukankah masalah itu sudah sangat lama, 5 tahun yang lalu? Apakah ada orang yang masih mengingat tentang kisah yang menyakitkan itu? Dapat gosip dari mana? Jangan asal ngomong ya. Karin duduk di kursi depan Nita dengan senyuman yang mengembang. Tentu saja dari Bapak Nathan sendiri yang memberitahuku. Tadi aku disuruh kasih bingkisan itu untuk dokter Nita. Lah, aku kan tanya. Kalau dia nggak jawab, aku nggak mau disuruh-suruh. Jawab Karin menjeda ceritanya. Terus, tanya Nita penasaran. Terus ya nabrak dokter, gimana sih? Karin terkekeh membuat Nita mendengus. Maksudnya lanjut Karindra Andriana. Karin masih tertawa lirih melihat kekesalan Nita yang memang mukanya terkadang lempeng itu. Ya gitu deh, Pak Nathan berkata bahwa dokter Nita itu mantan istri saya. Seperti itu, jelas Karin. Nita hanya menghela nafas. Dia sudah merasa sangat lelah dan sekarang ditambah lagi urusannya dengan sang mantan suami. Pasti jadi trending topik kalau tadi aku rekam. Pernyataan langsung dari seorang Nathan Gabriel, ucap Karin dengan bangga. Awas saja ya kalau kamu nyebarin gosip. Kamu tahu nggak siapa pasien yang beberapa hari ini selalu ditemenin sama Nathan? Karin mengangguk. Calon istrinya ya? Wah, Bapak Nathan ini memang hebat. Mantan istri cantik, sekarang punya calon istri juga cantik. Tapi sepertinya dia tuh masih belum move on dari dokter loh. Belum move on gundulmu, seru Nita kesal. Nita masih tidak percaya dengan ucapan Karin. Untuk apa coba Nathan mengatakan hal itu kepada perawatnya? Bukankah hal itu tidak perlu? Apa Nathan ingin seluruh rumah sakit tahu bahwa dia adalah seorang janda? Sungguh Nita tidak habis pikir dengan ulah Nathan ini. Dokter, mau kemana? Tanya Karin saat melihat Nita tiba-tiba berjalan ke arah pintu. Mau menyelesaikan masalah, jawab Nita kemudian membuka pintu dan keluar dari dalam ruangannya. Nita berjalan ke arah kamar rawat Sylvia yang berada di lantai 3.
Entah apa yang dipikirkan oleh Nita, kenapa kakinya melangkah ke tempat tersebut, yang pasti ingin menemui Nathan. Tapi apa nanti yang akan dia katakan kalau Sylvia bertanya? Nita membalikkan badannya, sepertinya dia akan mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan Nathan. Nita, ucap seseorang dari belakang. Nita menoleh dan melihat Azam sedang mendorong kursi roda Sylvia dengan wajah yang terkejut. Nita, sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Tanya Azam dengan wajah yang berbinar, seakan baru saja menemukan sebuah harta benda yang hilang. Sylvia menatap Nita dan kemudian menoleh ke belakang menatap asisten pribadi Nathan. Azam, kamu kenal dengan dokter Nita? Tanya Sylvia. Iya Nona, tentu saja saya kenal. Nita itu mantan pacar saya. Jawab Azam masih dengan senyuman lebar. Nita benar-benar kesal dengan sikap Azam kali ini. Kenapa dia tidak berpura-pura saja dengan tidak mengenalnya? Apa yang kamu katakan Azam? Tiba-tiba Nathan datang dari arah berlawanan. Sepertinya dia baru saja datang dan mendengar ucapan dari asistennya itu. Ya Tuhan, rasanya aku ingin tenggelam ke dasar lautan Jawa. Batin Nita. Bersambung.